Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir duduk di majelis ini untuk melanjutkan ngaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sebagian bab yang ke-64, yaitu tentang bersumpah mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas ya, dalilnya hanya ada satu dalil, yaitu hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, atau yang lebih lengkap disebutkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang kemarin kita sudah bahas ya. Jadi kata Rasul, ada seseorang dia berkata kepada saudaranya, wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Nah itu dia bersumpah atas nama Allah mendahului ketentuan Allah. Wallahi la yaghfirullahu li fulan. Maka ketika mereka di akhiratnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tanya, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulan. Siapa yang telah bersumpah atas namaku mendahului Allah taala bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Nah, lalu Allah tegaskan, inni qad ghafartu lahu. Sungguh aku telah mengampuni dia ya, si fulan yang katanya tidak akan diampuni oleh Allah itu. Wa ahbatu amalak, dan aku akan sia-siakan amalmu. Siapa? Amalan orang yang bersumpah atas nama Allah mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, ada catatan penting dari kalimat wa ahbatu amalak. Kata amal itu bentuknya mufrad. Jamaknya a'mal. Amalun, amalani, a'malun. Ini yang disia-siakan oleh Allah Ta'ala itu hanya satu amalannya saja atau seluruh amalnya? Nah, ini pertanyaan ya dari sebagian orang. Karena secara nas, zohir an-nas, secara dalil ini hanya satu amalan. Amalanmu itu yang satu amalan yang akan aku sia-siakan. Nah, kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, nah, annallaha ahbata amalahu kullahu. Jadi Allah menyia-nyiakan seluruh amal orang tersebut. Kenapa? Li'anna al-mufrad al-mudhaf ya. Karena kata mufrad kalau diidofahkan, nah, al-aslu fihi an yakuna aman. Maka hukum asalnya itu menunjukkan keumuman. Tadi amalaka. Kata amal itu mufrad, diidofahkan kepada dhamir mukhatab ka. Nah, ini menunjukkan umum. Jadi bukan hanya satu amal, tapi seluruh amal orang tersebut disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dalil penguat, nah, di dalam hadis Abu Hurairah bahwa orang ini akhirnya ya dibawa ke dalam neraka. Itu di mana Allah mengatakan idhabu bihi ilan nar. Allah menyuruh para malaikat untuk pergi membawa orang tersebut ke dalam api neraka. Idhabu bihi ilan nar.
Nah, ini menunjukkan bahwa semua amal dia jadi sia-sia. Disebabkan apa? Bersumpah atas nama Allah mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati gitu ya dalam ucapan. Jangan sampai sembarangan gitu ya. Kita mengklaim seseorang kamu tidak akan diampuni oleh Allah taala. Sama juga kita tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk neraka sementara dia masih hidup. Kecuali ada dalil. Juga kita nggak boleh memastikan bahwa si fulan pasti masuk surga. Itu juga nggak boleh kecuali ada dalil. Walaupun mungkin secara zahir kita lihat dia baik, tapi kita nggak boleh pastikan ini si fulan pasti masuk surga. Kecuali kalau kita berharap ya semoga si fulan masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak boleh mendahului Allah, itu qalilul adab ya. Kita nggak punya adab terhadap Allah Ta'ala, resikonya tadi ngeri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari Bapak sekalian, ada yang mirip-mirip sebenarnya. Ucapan kita yang mendahului ketetapan Allah Ta'ala. Yaitu ucapan apa? Nah, itu bahaya juga itu. Padahal ini sudah menyebar ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang mati pasti dibilang almarhum. Sigoh isim maf'ul ya dulu ala ya al-qat'i, menunjukkan kepastian. Jadi kalau kita bilang almarhum Fulan bin Fulan, itu artinya ya Fulan bin Fulan pasti diberi rahmat oleh Allah. Nah, itu nggak boleh juga kata para ulama. Ada kitab Al-Minzor ya yang menjelaskan tentang itu, dan beberapa kitab yang lain yang menjelaskan tentang al-akhta' asy-sya'i'ah, kesalahan-kesalahan yang menyebar bainal muslimin ya. Nah, salah satu yang menyoroti masalah itu yang kami punya kitabnya itu ada kitab Al-Minzor. Maka jangan ucapkan almarhum, tapi ucapkanlah rahimahullah. Makanya hampir tidak ada para ulama yang sudah wafat ya, seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad. Adakah yang mengucapkan Imam Syafi'i almarhum? Tidak ada. Rahimahullah. Para ulama dulu semua mengucapkan rahimahullah untuk yang sudah wafat. Itu artinya doa, semoga Allah merahmati beliau. Nah, jadi jangan gunakan almarhum. Lah kalau begitu dari mana asal usulnya? Yang jelas itu dari orang belakangan ya. Entah dari zaman kapan. Yang jelas di zaman al-a'imah al-arba'ah ya, zaman para ulama yang 4, nampaknya kalimat almarhum itu belum muncul. Baru muncul belakangan. Karena dulu ya, bahkan sampai sekarang para ulama itu ketika disebut namanya rahimahullah. Saya nggak tahu selain di Indonesia ya. Misalnya di Arab Saudi atau di mana lah ya, di negeri-negeri kaum muslimin, apakah istilah almarhum masyhur juga atau tidak? Ada yang tahu? Mungkin pernah tinggal di mana begitu. Nah, yang jelas kalau di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Hampir semua mengucapkan almarhum. Sama juga nanti almarhum. Yang kedua apa? Al-maghfur lahu. Al-maghfur lahu. Itu juga sama itu. Isim maf'ul yang menunjukkan apa? Kepastian. Dia pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kepastian orang mati pasti diampuni? Ada jaminan? Belum tentu, kita nggak tahu. Maka jangan dalam konteks ini yang positif. Kalau ini kan negatif ya. Dalam konteks negatif kita nggak boleh mendahului ketetapan Allah. Termasuk yang positif seperti ini juga sama. Kita tidak boleh mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qalilul adab ma'allahi azza wa jalla. Itu kita nggak punya adab ya terhadap Allah azza wa jalla. Yang tahu hanya Allah. Kita hanya bisa berharap, kita hanya bisa mendoakan semoga Fulan bin Fulan dirahmati Allah Ta'ala, semoga Fulan bin Fulan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimatnya rahimahullah, ghafarahullah atau ghafarallahu lah, ghafarallahu lahu, semoga Allah mengampuni dia ya. Itu bukan al-maghfur, bukan pula al-marhum. Itu al-akhta' asy-sya'i'ah, kesalahan yang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, itu ya. Jadi seluruh amalnya. Maka hati-hati dengan itu.
Lalu kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Takallama bi kalimatin au baqat ya dunyahu itu ya wa akhiratahu. Ya, dia mengatakan kalimat, apa kalimat yang diucapkan tadi? La yaghfirullahu laka atau la yaghfirullahu li fulan. Itu kalimat ya, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini au baqat itu artinya ahlakat ya, membinasakan apa? Dunyahu wa akhiratahu. Dunianya dan akhiratnya. Apa yang dimaksud membinasakan dunianya? Nah, maksudnya seluruh amalan yang dia lakukan, dia usahakan di dunia, dari seluruh amal soleh yang dilakukan itu jadi sia-sia. Nah, ini kan sama artinya menghancurkan dunianya. Karena semua yang kita usahakan Bapak sekalian di atas dunia ini adalah kan tentunya untuk kebaikan kita ya. Baik di sini atau nanti di sana ya, di akhirat. Nah, kalau ada orang mengatakan kalimat tadi ya yang mendahului ketetapan Allah taala itu ya, kata dalam hadis Abu Hurairah ya, beliau mengomentari dia sesungguhnya telah membinasakan dunianya dan akhiratnya. Di akhiratnya jelas. Nah, yang harusnya dia dengan amal-amalnya masuk menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah lalu dimasukkan ke dalam sorga, tapi karena dia qalilul adab tadi mendahului ketetapan Allah, akhirnya binasa tuh akhiratnya dengan masuknya dia ke dalam neraka. Allah menyuruh malaikat idhabu bihi ilan nar. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Ya, itu penjelasan ya tambahan. Lalu dalam bab ini ada 5 faedah penting yang disebutkan ya. Ada 5 faedah penting. Yang pertama, al-ula at-tahdhiru minat ta'alli 'ala Allah. Nah, bab ini menjelaskan tentang apa? Peringatan. Ya, peringatan dari bersumpah ya atas nama Allah mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Nah, tadi orang yang mengatakan ya la yaghfirullahu li fulan atau la yaghfirullahu lak. Nah, itu. Jangan sampai kita ngomong begitu mendahului ketetapan Allah. Termasuk si fulan pasti dirahmati Allah. Si fulan pasti diampuni Allah. Si fulan pasti syahid. Kadang-kadang kita terjebak juga tuh. Dia mati ada yang tahu benar mati syahid. Harusnya gimana? Semoga kaum muslimin di Palestina mati syahid. Itu harusnya ucapan kita. Jangan memastikan mereka semua pasti mati syahid. Gak boleh Bapak Ibu. Itu adab kita terhadap Allah. Allah yang tahu. Maka yang paling pantas kita ucapkan, semoga kaum muslimin yang ada di Palestina, yang dibom meninggal dunia, mereka mati syahid. Itu. Atau mau lebih mantap lagi, insya Allah. Semoga mereka mati syahid. Nah ini ya Bapak Ibu dan sekalian, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kaunu annar aqrabu ila ahadina min syiraki na'lihi au anna al jannata misla dzalik. Yang ketiga. Jadi neraka itu ya lebih dekat daripada tali sendal seseorang. Ya. Pun begitu dengan sorga. Sorga itu dekat sekali dengan kita sebenarnya. Sebagaimana juga dekatnya neraka. Ya. Maksudnya apa? Diambil dari mana kesimpulan ini? Tadi dari kata-kata dia. Dia mengatakan la yaghfirullahu li fulan atau la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Hanya dengan ucapan dia menjadi masuk neraka. Kan dekat sekali. Hanya dengan ucapan Allah tidak akan ampuni dosamu. Nampaknya sepele kan? Nampaknya sepele. Tapi ternyata itu jadi sebab dia dimasukkan ke dalam itu yang dimaksud an-naru aqrab ya ila ahadina min syiraki na'lihi. Juga surga begitu. Nah, apalagi ada hadis Nabi yang sahih ya. Di mana beliau mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi apa? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalika. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya, begitu juga neraka. Hadis akhrajahu al-Bukhari. Jadi clear ini ya. Maka tadi hati-hati ya, jangan sampai hal yang kita anggap sepele tapi ternyata bisa membatalkan amal kita. Kemudian yang keempat, Bapak sekalian, ya, fihi dalam bab ini syahidun, ya, ada keterangan li qaulihi ta'ala, ya menguatkan sabda Nabi ya sallallahu inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah ila akhirih. Nah, sesungguhnya seseorang itu dia akan berkata dengan satu perkataan dan seterusnya itu. Nah, ini ya menunjukkan bahwa perkataan itu konsekuensinya besar, walaupun mungkin nampaknya sepele gitu ya. Tapi dia punya konsekuensi yang luar biasa. Ya. Misalnya disebutkan dalam hadis sahih, ya, bahwasanya hadis rawahu al-Bukhari ya, Nabi pernah mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yara an tablugha haitsu balagot yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Sesungguhnya ada orang, dia mengucapkan satu kata, dia tidak menyangka bahwa ucapan yang dia ucapkan itu bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka yang dalamnya sedalam perjalanan 70 tahun. Ada ucapan satu kata, dia nggak nyangka gitu. Ternyata ucapan itu bisa menjatuhkan dia ke dalam neraka yang kedalamannya 70 tahun. Sab'ina kharifan. Nah, maka hati-hati tadi. Ya, orang ini contohnya tadi, orang yang kita bahas dalam hadis ini. Kan dicemplungin ke neraka. Nah, ini kan ngeri bos kalian. Padahal cuman ucapan apa tadi? Allah tidak akan mengampuni dosa. Sepele nampaknya. Tapi jadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Au ab'ad mimma baina al-masyriqi wal maghrib. Atau jaraknya kedalaman neraka itu lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, itu dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya, ya, Nabi mengingatkan kita supaya kita itu menjaga mulut. Bahkan kalau ada orang mampu menjaga lisannya, Nabi menjamin dia akan masuk surga kalau kita mampu menjaga lisan kita. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya kata Nabi, kuffa alaika hadza. Ya, kendalikan olehmu ini kata Rasul. Ya, yakni lisanahu. Lisan ini dikendalikan kata Rasul. Kepada siapa? Mu'ad. Waktu itu beliau menasihati Mu'ad bin Jabal. Nah, lalu beliau katakan, yadmanu lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Jadi barang siapa yang menjamin untukku, dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua, nah, lihyaihi itu maksudnya antara kumis dengan jenggotnya, maksudnya antara dua bibirnya itu lisan. Nah, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya maksudnya kemaluan. Kalau dia jamin bisa menjaganya, maka admanu lahu al-jannah. Aku akan jamin baginya dia dapat surga. Nah, ini hadis Bukhari. Nah, dalam hadis ini salah satu kesimpulan pentingnya adalah penting kita mengendalikan lisan, Bapak sekalian. Nah, lalu kemudian Mu'ad waktu itu bertanya, "Ya Rasulullah," kata Mu'ad, "wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih?" Apakah kita akan diazab disebabkan karena ucapan yang kita omongkan? Bima natakallamu bihi. Apa kata Nabi? Sakulat ka ummuka ya Mu'ad. Maksudnya celakalah engkau wahai Mu'ad. Ya. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim. Bukankah manusia itu ya dilemparkan ke dalam neraka ya ala wujuhihim au qala ala manakhirihim, yang
Ya, dijatuhkan ke neraka, kepalanya duluan. Ya, kepalanya duluan, wajahnya duluan maksudnya. Wujuhihim au ala manakhir, atau bukankah manusia itu diseret ke dalam neraka, ya, diseret gitu, wajahnya diseret, hidungnya diseret, ala manakhirihim. Nah, disebabkan karena apa? Disebabkan illa hasaidu alsinatihim, disebabkan karena ya hasil panen dari lisannya mereka. Jadi karena lisannya ngomong sesuatu, nah itulah yang menyebabkan dia diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, wajahnya di bawah gitu diseret. Ini juga hadis ya, disebutkan dalam riwayat Imam Al-Hakim, hadis sahih bi syawahid rawahu Al-Hakim fi Kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi hati-hati gitu dengan lisan. Nah, apalagi kalau kita sebagai dai itu. Waduh, itu lebih repot lagi ya. Kalau ada orang sebagai dai lalu menyeru manusia kepada perbuatan mungkar atau kepada perbuatan bid'ah misalnya. Akhirnya orang banyak ikut. Nah, ini nanti fa inna alaihi wizruhu wa wizru man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Nanti dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari wah, itu dosa jariah namanya. Itu ngeri ya. Omongan kita itu membuat orang tergerak untuk melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang mengandung kekufuran atau sesuatu yang bid'ah. Nah, itu bahaya ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi ini, nah, dan yang terakhir Bapak sekalian, anna rajula qad yughfaru lahu bisababi huwa man ukrihal umur ilaih. Sesungguhnya seseorang itu bisa jadi ya diampuni oleh Allah Ta'ala disebabkan sesuatu yang dia tidak suka. Bisa jadi dia mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala disebabkan karena sesuatu yang dia tidak suka. Nah, bagaimana istidlalnya? Kok kesimpulan ini bisa muncul dari hadis yang kita bahas ini? Nah, kesimpulannya, orang yang tadi dikatakan kamu tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Misal Bapak Ibu ya, ada orang ngomong ke kita, Mas Fajar, antum gak mungkin diampuni oleh Allah. Antum seneng gak kira-kira? Kalau ada orang ngomong gitu ke kita, kita seneng gak Bapak Ibu? Wow, ini orang kok sadis banget gitu ya. Sampai bisa mengklaim bahwa kita tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Gak suka kita kan? Tapi ternyata justru itu bisa mendatangkan ampunan. Makanya tadi orang yang banyak berbuat salah, ketika diklaim oleh saudaranya tadi, justru dia dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu istidlalnya itu. Nah, akan tetapi sekalian, sesungguhnya dalam Al-Quran ada dalil yang lebih jelas, yaitu surah Al-Baqarah ayat 216. Surah apa? Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah. Bu, Pak, perang itu senang atau tidak? Kita sukai atau tidak? Aslinya nggak ada orang senang perang. Nggak suka, perang itu ya susah. Nggak nyaman ya, selalu terancam. Tapi ya, kita tidak senang berperang di jalan Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi pada sesuatu yang kita tidak suka itu tadi, nah itu lebih baik bagi kita. Wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi apa yang kita suka, nah, justru itu buruk buat kita ya, buat kalian tadi. Nah, itu dalil yang lebih kuat sebenarnya terkait dengan tadi bahwa seseorang itu bisa jadi diampuni oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang dia tidak suka. Jadi saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Karena sudah azan ya, kita jeda azan dulu, silakan muazin ya, untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, kita sudah tiba di waktu Isya sambil menunggu waktu iqamah Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah tuntas ya membahas bab yang ke-64. Insyaallah nanti kita akan pekan depan ya memasuki bab yang ke-65.
Baik, sebelum diakhiri, apakah ada di antara Bapak Ibu yang bertanya? 1, 2, monggo Pak. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa? Tidak benar. Dalam itu menjadikan dosa kita jadi dosa jariah. Yang pasangannya kan untuk misalnya ya di bulan Ramadan kita seperti berikan buka hukum. Pada kebetulan kita hukum itu menyampaikan suatu hadis yang lemah. Oke. Dan kita tahu hadis lemah ketika setelah itu berjalan beberapa saat, tadinya kita belum tahu. Oke. Yeah. Nah itu apakah masuk kategori kita menyampaikan sesuatu yang salah dan itu termasuk dosa jariah atau bagaimana? Ya. Karena kita tahunya hadis lemah itu ketika kita belajar lagi gitu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Monggo Mas Muarif, nanti antum. Mas Nurhalik. Mas Muarif dulu. Pertama, berarti profesi basir itu mengerikan Ustaz ya? Buzzer itu ya. Gimana itu logikanya? Kecil apapun, omongan kecil bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Ya. Terus kalau untuk melawan kedoliman, terus gimana? Apakah ada peluang untuk masuk ke surga juga? Maksudnya Ketika memposting yang baik-baik, yang melawan itu mengkanter gitu. Kita memposting hal-hal positif, tapi faktual gitu ya. Faktual ada untuk membantah atau mengkanter informasi yang disebar oleh buzzer gitu maksudnya tuh. Gitu. Apakah itu Oke ya. Intinya membantah kezaliman gitu ya dengan informasi yang kita share gitu ya. Apakah bisa menyebabkan kita masuk surga atau tidak? Oke gitu. Jadi terima kasih. Ya. Oh, ini real soalnya. Tetangga saya itu seorang anak SD yang katanya bisa membaca masa lalu. Bisa membaca apa? Masa lalu. Oh, masa lalu. Katanya kalau misalkan masjid ini, dia bisa membaca bahwa di masjid ini dulu ada bangunan apa gitu. Apakah sebagai wujud hati-hatian ketika kita mempercayai, apakah itu termasuk kesyirikan gitu? Iya. Iya. Ya, terima kasih. Cukup itu saja. Ya, monggo Mas Nur Khalik. Ada. Itu dia enggak ilmu atau tadi belum sampai ilmunya atau mungkin karena emosi akhirnya enggak nyangka gitu atau seperti apa tadi? Ya. Karena di sini enggak ada bicaranya. Ya, Mayarot tadi ya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, silakan. Cerita aja. Kalau yang namanya bersumpah tadi, apakah kalau tidak memakai bolohi atau tolohi itu apakah ya tetap dihitung sumpah? Misal kita memvonis si fulan itu tapi tidak ada bolohi, kan bersumpah loh. Iya. Jadi dia mengucapkan kamu tidak akan diampuni oleh Allah, tapi tanpa didahului oleh sumpah. Ya, itu bagaimana? Apakah sama atau tidak? Ya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak dan hadirin sekalian ya atas ada beberapa pertanyaan. Pertama, Pak Sinten Pak Asmani ini, Pak Beni ya. Makasih Pak Beni ya. Pak Beni tadi bertanya, bagaimana kalau kita pernah menyampaikan dalam kultum yang kita yang menyampaikan suatu hadis. Padahal yang dengerin banyak gitu Pak ya. Padahal pernah mendengar hadis itu diutarakan ceramah seorang ustadz yang terkenal. Gitu. Ternyata hadis itu lemah. Lalu bagaimana? Tadi kan yang ditanyakan, akhirnya kita pun menyampaikan hadis itu, tapi kita waktu itu belum tahu gitu, kalau hadis itu lemah. Baru tahu kemudian, mungkin 1-2 hari setelah itu kita baca, oh loh, ternyata hadisnya lemah. Apakah itu berdosa? Tidak, selama dia merevisi. Artinya dia di kesempatan lain dia mengatakan, dulu Bapak Ibu mohon maaf, saya pernah menyampaikan hadis bunyinya begini, ternyata itu hadis lemah. Nah, maka usahakan kalau memungkinkan ada saat di mana kita bisa merevisi gitu. Itu Kak. Tapi ini masalahnya
Setelah itu saya nggak pernah dikasih kultum lagi. Nah itu yang repot. Iya kan? Di jadwalnya cuma sekali. Ya dalam Ramadan itu. Kapan saya merevisinya kan gitu. Nah ada cara yang kedua. Nah kalau disampaikan di masjid ini, kita buat aja tulisan artikel tempel di tembok atas nama Pak Beni gitu ya. Itu bisa dalam rangka untuk memperbaiki kesalahan kita. Kalau kita diam saja berarti kan nanti orang menganggap itu suatu yang benar padahal dalilnya dhaif ya, hadisnya lemah. Ya itu Pak Beni. Caranya gitu. Kalau misalnya Ustaz, artinya kita di kesempatan yang lain diberikan waktu untuk hukum lagi kan. Ya. Tapi kita menyampaikan yang benar. Tadi kita tidak perlu menyampaikan ini kemarin saya bicara yang salah. Ya. Tapi kita langsung menyampaikan contoh dulu kan di bulan Ramadan itu yang sering itu loh Nabi mengucapkan amin 3 kali. Ya. Ada yang pertama lemah itu ya. Ya. Jadi pertama orang yang tidak mau memaafkan, terus kedua istri yang tidak mau berbakti kepada orang tua, sama suaminya. Tapi kan yang betul pertama karena tidak diampuni selama bulan Ramadan tidak diampuni. Celakalah seorang hamba yang selama bulan Ramadan tidak diampuni. Terus celakalah seorang hamba yang tidak menyebutkan namamu ketika disebutkan Muhammad. Iya. Nah itu. Ya. Artinya ketika kita lagi boleh ya itu nggak usah dibilangkan. Kemarin saya bilang salah. Terus kita sampaikan yang benar itu bagaimana? Ya, artinya tidak secara terang-terangan gitu ya. Secara tersirat sebenarnya kultum kita yang kedua sudah menegasikan yang pertama. Bisa saja. Bisa itu dilakukan. Takutnya itu jadi dosa jariah. Ya. Tapi tetap lebih utama kalau kita menyampaikan bahwa nah ini sekaligus untuk meralat hadis yang pernah kami sampaikan pada kultum yang pertama lalu gitu. Jadi yang hadisnya sahih adalah hadis ini. Nah itu lebih afdal tentu saja. Yaitu Pak Beni. Wallahu a'lam bishawab. Mas Ma'arif. Membantah kezaliman itu jelas berpahala. Ya, membantah kezaliman, membantah kemungkaran, ya dengan fakta gitu ya, membantah buzzer gitu yang memfitnah sana sini, menyebarkan hoax, lalu kita bantah dengan fakta-fakta yang betul ya, tidak ada kebohongan untuk meluruskan perspektif orang-orang gitu ya. Tentu itu suatu kebaikan, ya, suatu kebaikan. Dan kebaikan itu bisa menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalil umumnya jelas ya. Kita yang jelas itu berarti kita mentaati perintah Rasul untuk mengingkari kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran itu kan. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fadzalika adaful iman. Ya, tentu itu satu kebaikan. Gitu ya. Yang kedua, percaya kepada kata-kata seorang anak yang konon katanya bisa membaca masa lalu. Dari mana dia tahu? Ya, peramal. Itu musyrik, syirik ya. Kata Nabi, man atakahinan au rommalan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau peramal lalu dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh si dukun dan peramal itu, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Itu. Atau dalam riwayat yang lain, faqad kafara bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu ngeri itu. Enggak usah dipercaya, ya. Enggak didengerin ya boleh, antum tinggalin aja. Iya, dia ngomong. Iya. Tapi ya poin yang paling penting antum jangan percaya. Kalau dengerin bisa buat antum jadikan ini contoh gitu. Itu ada anak ngomong begini-begini katanya. Kan antum tadi kalau nggak dengerin bisa cerita begini nggak tadi? Enggak kan? Antum bisa cerita karena antum dengar kan? Dengar dari dari orang. Istri sama anak saya sering diceritain. Oh gitu ya. Ya kalau kita dengar peramal itu ya tinggalin aja. Ya nggak ada kebaikan dalam mendengarkan seorang peramal gitu. Tapi kalau nggak sengaja kita mendengar atau membaca gitu ya pernyataan seorang peramal atau dukun, nggak usah dipercaya itu. Karena kalau kita tadi
wa saddaqahu bima yaqul faqad asyraka atau faqad kafara bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Allah a'lam bishawab. Jadi jangan dipercaya itu kesyirikan. Kemudian pertanyaan Mas Nur Khalid tadi ya. Jadi ada kalimat tadi ya, bahwasannya ada seseorang yang dia mengatakan suatu kalimat, suatu kata, dia tidak mengira. Nah, ma yaro antablugu haitsu balagot yahwi biha ila an-nari sab'ina kharifan. Yang dimaksud ma yaro di situ, yang dia tidak menyangka itu, apakah karena dia tidak punya ilmu, itu ya yang antum tanyakan, atau karena dia apa? Karena emosi misalnya. Karena dia emosi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, dua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Ya, jadi dia karena emosi mengucapkan sesuatu gitu ya. Dia tidak nyangka. Akhirnya ternyata ucapan dia itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Nah itu. Bisa jadi. Ya, karena emosi dia tidak sadar gitu ya. Atau memang karena dia emang nggak tahu. Dia nggak nyangka gitu. Loh, ternyata ucapan saya ini menyebabkan saya masuk ke dalam neraka. Nah kalau kita harusnya udah tahu nggak nih kita? Harusnya tahu. Karena udah ada dalil ini kan. Yang kita bahas ini kan menunjukkan bahwa ucapan seseorang itu ya ternyata bisa menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ada orang yang seperti itu kata Nabi. Oleh karenanya, karena dalil ini sudah sampai kepada kita, berarti kita sudah punya ilmu. Lah oleh karenanya, hati-hati gitu dalam berucap. Hati-hati. Nah, kalau emosi bagaimana? Nanti suatu ketika kita emosi gitu ya. Udah tahu ilmunya. Akhirnya kita ngomong, nah maka ya kendalikan emosi. Baca ta'awud ya. Yang jelas emang kemarahan itu ya kalau tidak dikendalikan berbahaya ya. Kita bisa mengucapkan, melontarkan kata-kata yang mungkin tadi bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Maka dikendalikan dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari gangguan syaitan ya. Yaitu Mas Nur Khalid ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya pertanyaan Pak Wikan tadi. Lalu bagaimana kalau kita tidak disertai sumpah, kita mengucapkan kepada seseorang, kamu tidak akan diampuni dosamu oleh Allah. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, itu juga sama qalilul adab. Cuman kalau diikuti sumpah, ini lebih berat lagi. Nah, lebih berat lagi. Kalau tanpa sumpah, tetap itu pun berbahaya. Sama seperti orang mengucapkan almarhum kan tanpa sumpah. Ya kan? Al-maghfurlah tanpa sumpah. Nah, itu memastikan. Nah, itu termasuk qalilul adab ma'allahi azza wa jalla. Ya, jadi kita tidak punya adab terhadap Allah azza wa jalla. Apalagi kalau pakai sumpah. Nah, contoh dalam hadis ini memang dia dengan sumpah. Wallahi la yaghfirullahu laka atau li fulan. Yaitu wallahu alam. Intinya dua-duanya jelek. Dua-duanya buruk ya, mendahului ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.